Halo sahabat Lore Movie, selamat mendengarkan. Part 1 diambil dari Light Novel bab 1 sampai dengan 4. Apakah normal mendengar tangisan bayi saat kamu mati? Apakah dia mengalami halusinasi pendengaran karena kehilangan darah? Atau apakah anak tetangga menangis karena serangan kesatria bintang 9? Kerajaan Akin akan jatuh hari ini, jadi tidak mungkin bayi yang baru lahir bisa selamat dari kehancuran. Saya ingin menyelamatkannya, tetapi saya tidak dalam kondisi untuk membantu orang lain. Tubuhku terbelah dua, berharap akan terlahir kembali di dunia yang bahagia, bukan di dunia yang menyedihkan ini. Jin berpikir sendiri. Tidak hanya dia menerima luka fatal yang tak terhitung jumlahnya, tubuhnya telah diiris menjadi dua di bagian pinggang. Tidak mungkin dia bisa bertahan selama 10 detik lagi. Meskipun demikian, ratapan tidak pernah berhenti. Tunggu, suaranya keluar dari tubuhku. Dia tidak bisa mengerti apa yang sedang terjadi. Jinlah yang mengeluarkan tangisan itu. Hari ini, 9 September 1780, putra bungsu dari klan Master Pedang, Jin Rankandel terlahir kembali. 100 hari telah berlalu sejak kelahirannya kembali. Jin sekarang bisa merangkak dengan terampil dan dia tidak punya pilihan selain menerima kebenaran yang terbentang di hadapannya. Dia telah dilahirkan kembali setelah kematiannya. Tidak ada penjelasan lain dan tidak mungkin dia bisa menjelaskannya kepada orang lain karena dia hampir tidak bisa mengucapkan kata-kata. Dan bahkan jika saya memberitahu orang-orang setelah saya berusia 5 tahun, tidak ada yang akan percaya bahwa saya memiliki kenangan selama 28 tahun. Mereka hanya akan menganggapnya sebagai lelucon atau khayalan anak-anak. Jika dia menyebutkan sejarah rinci atau rahasia keluarga, maka beberapa orang berpotensi mempercayainya. Namun, kemungkinan dia diperlakukan sebagai anak terkutuk sangat tinggi. Oleh karena itu, Jin sekali lagi ditakdirkan untuk hidup sebagai putra bungsu dari klan Rankandel yang mengerikan. Anak bungsu dari klan Rankandel itu adalah hak istimewa yang luar biasa. Kebanyakan orang yang hidup di dunia akan dianggap terlahir sebagai anak bungsu Rankandel sebagai berkah yang luar biasa. Namun Jin aku lebih suka dilahirkan kembali dalam keluarga biasa. Dalam skenario itu tidak perlu waktu 100 hari untuk menerima kebenaran tentang situasinya. Dia terlahir kembali di keluarga yang sama, sebagai anak yang sama, pada hari yang sama dengan kehidupan sebelumnya. Dengan kata lain, dia kemungkinan besar diberkahi dengan bakat yang sama seperti kehidupan sebelumnya, ilmu pedang dan sihir. Namun Rankandel membenci sihir. Klan Jifar, klan penyihir adalah musuh terbesar Rankandel. Aku ingin tahu apakah kutukan yang dihilangkan Solderet masih ada pada diriku. Bagaimana aku harus lari dari keluarga ini dan belajar sihir kali ini? Jin berkata dalam hatinya. Tidak mungkin dia bisa belajar sihir tanpa meninggalkan rumah Rankandel. Jika kutukan yang dihilangkan Solderet mempengaruhi lagi, maka dia juga tidak akan bisa belajar ilmu pedang. Saat dia merenung dalam-dalam, mata Jin perlahan mulai menutup. Tubuhnya tidak bisa menuruti pikirannya dan menolak kebutuhan alaminya, maka dia tertidur lelap. 1 tahun telah berlalu sejak kelahirannya kembali. Waktu mengalir dengan lambat dari hari demi hari. Jin muak dengan rencana masa depan sekarang. Tubuhnya tidak pernah bisa menahan godaan tidur. Dan dia bosan sampai mati, hidup sebagai bayi yang tidak bisa bicara. Saya ingin tumbuh lebih cepat. Ini sangat membuat frustasi. Saya tidak dapat melakukan apapun seperti saya sekarang. Yang bisa dia lakukan hanyalah minum susu dari botol dan tertidur ketika waktunya tiba, dan setiap kali dia buang air dengan popoknya, Gili, pengasuhnya, akan menggantikannya. Itu adalah pengalaman yang sangat memalukan bagi Jin yang memiliki pikiran seorang pria dewasa. Itulah semua jadwal hariannya selama setahun penuh. Seorang wanita tertentu memasuki kamar Jin. Dia adalah nyonya rumah, Rosa Rankandel. Dia memiliki rambut eboni dan tatapan tajam menghiasi hidungnya yang lurus dan lancip, terlepas dari pesonanya yang memikat. Dia tampak cukup lihai dan kuat, yang membuatnya mendapat julukan Black Panther dari orang lain. Dia berkata, "Apa persiapannya sudah selesai, Gili?" "Tentu, Bu. Hari ini adalah hari Tuan Muda memilih, jadi aku telah memberikan perhatian khusus pada semuanya." "Baik, kalau begitu ayo segera pergi." Jin menyadari bahwa hari ini adalah hari ulang tahunnya dari percakapan mereka. Anak-anak keluarga Rankandel menjalani ritual tertentu yang disebut seleksi pada ulang tahun pertamanya. Itu adalah ritual di mana orang dewasa meletakkan gitar selusin pedang dan membuat bayi merangkak menuju salah satunya dan mengambil pedang itu. Ada tahayul bahwa ketika anak memilih suatu pedang, pedang itu akan menjadi representasi masa depan dan takdir anak tersebut. Anehnya, keluarga Rankandel terobsesi dengan tahayul ini. Rosa menjemput Jin dan pindah ke aula tengah kastil. Di tengah aula berdiri seorang pria, lengan disilangkan. Dia adalah ayah Jin, kesatria terkuat era sekarang, Siron Rankandel.
Ayah, ini adalah pertama kalinya Jin melihat ayahnya setelah kelahirannya kembali. Setelah mencapai alam demigod, Chiron sangat jarang hadir di kastil. Dia selalu pergi berperang atau berlatih di beberapa lokasi terpencil. Dan saudara-saudaraku, 12 saudara kandungnya juga hadir. Meskipun mereka telah memperlakukan Jin seperti serangga yang lemah dan tidak berguna di kehidupan sebelumnya, mereka belum melakukan tindakan seperti itu. Mereka semua menunggu Jin dengan senyum lebar di wajah mereka. Saat dia mengingat penderitaan yang dia alami karena mereka, dadanya mulai terasa pengap. Rosa, turunkan Jin. Ibunya mengikuti instruksi ayahnya saat anggota tubuhnya mencapai lantai marmer yang dingin. Sedikit menggigil mengguncang tubuhnya. 2 meter darinya tergeletak pedang-pedang untuk ritual seleksi. Dia bisa melihat bersama dengan lebih dari 20 jenis pedang yang menusuk lantai aula. Jin hanya harus memilih satu item di antara semua ini. Ini gila. Saya tidak dapat mengingat ritual dari kehidupan masa lalu saya, karena saya masih terlalu muda saat itu. Tetapi sekarang, saya melihat secara langsung, itu gila. Apakah mereka benar-benar berencana membuat bayi merangkak melalui pedang yang tidak terhitung jumlahnya dan meraih satu pedang? Sekarang pilih salah satu dari mereka, nak. Anggota keluarga Rankandal menyaksikan Jin merangkak dengan penuh antisipasi. Mereka semua penasaran untuk melihat pedang mana yang akan dipilih oleh anak bungsu. Apakah itu pedang kembar, pedang besar, pedang panjang, atau pedang yang sama sekali berbeda? Saat tatapan tegang terfokus pada Jin, dia mulai merangkak menuju pedang yang dia pilih sebelumnya. Orang-orang di seluruh dunia mungkin tidak tahu bahwa Rankandal yang terkenal membuat anak-anak mereka melakukan ritual konyol seperti ini setiap saat. Jin frustasi karena dia tidak bisa maju lebih cepat. Merangkak memakan waktu yang sangat lama dan banyak energi. Pedang yang tanpa sadar aku pilih di masa lalu cukup merepotkan, tapi kali ini aku akan dengan sengaja memilih pedang yang sama. Jin bisa merasakan jantung mungilnya berdetak kencang. Senjata-senjata itu ditanam membentuk lingkaran. Item yang diinginkan Jin ada di tengah. Saat dia berguling dan merangkak, Jin melewati pedang yang paling dekat dengannya. Mata semua pengamat di aula melebar. Bahkan jika anak itu berasal dari klan master pedang terkenal, bayi hampir selalu memilih item yang paling dekat dengan mereka. Namun Jin sedang zigzag melalui hutan pedang, dan yang lain tidak bisa tidak menelan setiap gerakannya. Mereka semua memikirkan hal yang sama. Mungkinkah dia pergi untuk pedang itu? Jin terus melewati pedang saat alis di wajah Chiron dan Rosa yang membeku mulai bergerak-gerak menanggapi setiap pedang yang dia lewati. Jin akhirnya memilih pedangnya. Darah mulai menetes dari jari-jari yang menyentuh pedang itu. Tatapan semua orang perlahan berpindah dari bayi ke pedang yang dia maksud, dan rahang saudara kandung langsung jatuh. Mereka semua percaya bahwa Jin secara tidak sengaja memilih pedang itu, tetapi kenyataannya sangat berbeda. Dia telah merangkak seperti orang gila untuk mencapai senjata khusus ini. Dia akhirnya menghabiskan semua energinya karena mengendalikan tubuh anak berusia 1 tahun tidaklah sesederhana, bahkan dengan pikiran orang dewasa. Merangkak jauh-jauh ke sini dengan sengaja sangat melelahkan. Jadi bagaimana mungkin aku secara tidak sengaja memilih pedang ini di kehidupanku sebelumnya? Tangannya menyentuh Barisada. Itu adalah nama pedang dan merupakan lambang klan. Selama beberapa generasi, pedang ini hanya bisa digunakan oleh para leluhur Rankandal. Untuk lebih spesifik, para leluhur yang telah diakui dan semua anggota klan Rankandal, berapa kali Barisada dipilih selama ritual dalam sejarah Rankandal dapat dihitung dengan satu tangan. Dan setiap anak yang memilih Barisada tumbuh menjadi kepala keluarga Rankandal House. Setiap anak tunggal kecuali Jin dari kehidupan sebelumnya. Jin memilih pedang pendiri. Chiron berbicara dengan nada serius. Beberapa orang bersorak kegirangan dan beberapa lainnya berusaha sebaik mungkin untuk menyembunyikan ketidaksenangan mereka. Inilah yang dimaksud dengan tahayul Rankandal. Ritualnya sudah selesai dan bawa Jin ke Storm Castle. 6 tahun telah berlalu sejak hari Jin memilih Barisada. Dia tidak lagi harus mengalami rasa malu karena pengasuhnya mengganti popoknya, tetapi masih sulit baginya untuk meniru sikap seorang anak. Aku ingin melarikan diri dari Storm Castle ini. Storm Castle, sebuah kastil yang terpisah dari kastil utama klan Rankandal. Setiap anak Rankandal tidak dapat mengambil satu langkah pun di luar Storm Castle sampai mereka berusia 10 tahun untuk melindungi mereka dari upaya pembunuhan. Orang gila macam apa yang akan mencoba membunuh anak-anak Rankandal? Bahkan musuh terburuk mereka, Zifar, tidak akan berani. Sebenarnya ada kasus tertentu sekitar 200 tahun yang lalu ketika seorang mencobanya.
klan Gungan. Klan Master Pedang lainnya telah menyerang Rankandel dan 9 anak dari klan Rankandel akhirnya terbunuh. Namun keesokan harinya seluruh klan Gungan dimusnahkan, termasuk setiap anggota keluarga dan keluarga besar para pelayan, dan menghilang ke dalam catatan sejarah. Sejak saat itu sudah menjadi tradisi dan aturan dalam rumah tangga Rankandel untuk memilih setiap anak tetap di dalam Storm Castle setelah ritual seleksi mereka sampai mereka berusia 10 tahun. Suasana di Storm Castle memang layak untuk namanya. Itu terletak di puncak Gunung Murakan yang dianggap sebagai gunung tertinggi di dunia. Seperti namanya, badai mengelilingi kastil setiap saat. Selama 4 musim, hujan angin kencang dan kilat terus-menerus mempengaruhi puncak gunung. Saya sangat bosan, tempat ini tidak cocok untuk pertumbuhan emosi seorang anak. Pantas saja saudara-saudaraku menjadi begitu kejam dan brutal. Itu karena tempat terkutuk ini. Hanya ada 2 anak Rankandel lain yang tinggal di kastil bersama Jin. 10 saudara kandungnya semuanya telah melebihi usia 10 tahun. Jin dan 2 saudara laki-lakinya, 5 kesatria elit yang melindungi mereka, pengasuh mereka, dan pelayan adalah satu-satunya orang yang menempati Storm Castle. Jin. Begitu dia mendengar suara memanggilnya, frustasi dan kekesalan Jin meningkat secara eksponensial. Anak laki-laki yang memanggilnya dengan suara menjengkelkan itu adalah Daytona Rankandel. Dia lebih tua dari Jin 2 tahun. Mengapa kamu sendiri tanpa barisada yang luar biasa itu? Apakah kamu kehilangannya? Dan saudara laki-laki lain yang mengejeknya adalah Haitona Rankandel. Sesuai namanya, keduanya adalah kembar identik. Si kembar Tona dari klan Rankandel. Selama kehidupan pertamanya, semua orang yang berurusan dengan si kembar ini adalah suara bulat menyetujui satu pernyataan, bahwa mereka adalah bibit iblis. Anak-anak nakal yang menyebalkan ini. Jin berbalik menghadap mereka. Dia tidak memiliki satupun ingatan yang baik tentang si kembar Tona. Mereka telah menindasnya sejak usia dini, semata-mata karena memilih barisada selama ritualnya. Dan orang akan salah besar jika meremehkan bocah berusia 9 tahun dan pelecehan mereka. Hal pertama yang dilakukan saudara-saudaranya itu ketika mereka meninggalkan Storm Castle pada usia 10 tahun di kehidupan sebelumnya adalah membunuh seseorang. Begitulah sifat yang kacau balau. Karena Jin tidak bereaksi terhadap ejekan mereka, si kembar Tona terus mengganggunya. Gili, pengasuh Jin, untuk sementara meninggalkan Storm Castle hari ini. Si kembar sangat menantikan hari ini datang dan tidak berniat membiarkan Jin menghabiskan hari ini dengan damai. Woi, kami berbicara denganmu. Di mana barisada? Kembar Tona mulai menyiksanya 1 tahun yang lalu dalam kehidupan ini. Itu dimulai sebagai pelecehan ringan yang tidak akan disadari Gili. Beberapa contoh adalah mengunci pintu ketika Jin pergi ke kamar mandi atau menuangkan banyak garam ke dalam supnya. Tapi setelah itu mulai meningkat. Mereka mengikat burung mati di pegangan pintu di kamar Jin dan diam-diam melepaskan kalajengking berbisa dari taman Storm Castle ke tempat tidur Jin. Meskipun demikian, Jin telah menahan pelecehan itu dalam diam. Si kembar mendekati adik laki-laki mereka dengan cepat. Saat dia memperhatikan mereka dengan acuh tak acuh, senyuman iblis mulai terbentuk di wajah Jin. Saya tidak yakin di mana saya menaruhnya. Oh, mungkin aku memasukkannya ke bajinganmu. Si kembar membeku dan menatap bolak-balik antara satu sama lain dan adik bungsu mereka. Itu bukanlah reaksi yang mereka harapkan darinya. Meski merupakan pembunuh bawaan, si kembar Tona masih anak-anak berusia 9 tahun. Itu adalah istilah agresif untuk mereka berdua. Ketika mereka menyadari sifat ofensif dari ekspresi tersebut, wajah Tona mulai mendidih karena marah. Apa yang baru saja kamu? Apa kamu kehilangan akal, Jin? Sudah bangun, pengasuhmu tidak ada di sini untuk melindungimu hari ini. Jin mencibir kecil dan mengambil langkah ke arah saudara-saudaranya. Bukan hanya si kembar Tona yang menunggu ketidakhadiran pengasuhnya, sebaliknya Jin telah menunggu hari ini untuk datang, jauh lebih bersemangat daripada mereka. Dia tidak sabar untuk mengalahkan iblis-iblis kecil ini hingga menyerah. Jin yang berusia 7 tahun terakhir bahkan tidak pernah berpikir untuk melawan si kembar Tona, tapi dia berbeda sekarang. Bahkan jika 2 bersaudara sebelum dia 1 dekade lebih tua, Jin yakin dia bisa membunuh setidaknya 1 dari mereka. Tidak menyadari urgensi di situasi mereka, si kembar Tona dengan berani terus meloroti Jin. Jika kamu mohon pengampunan sekarang, kami akan membiarkanmu pergi hanya dengan mematahkan hidungmu. Kalau tidak, kami akan memastikan kamu dalam keadaan yang jauh lebih buruk daripada burung di depan pintumu kemarin. Kira-kira 5 langkah untuk anak berusia 7 tahun. Itu adalah jarak antara Jin dan saudara-saudaranya di lorong kastil.
Tiba-tiba Haitona berteriak sambil berjongkok di lantai. Daytona yang kejut untuk memeriksa sekeliling mereka, hanya untuk menyadari bahwa punggung saudara kembarnya sedang digencet oleh kaki Jin. Jin secara instan mempersempit jarak di antara mereka dan meletakkan tinjunya di perut Haitona. Akhirnya, Daytona ditinju rahang dan jatuh ke lantai. Ini adalah pertama kalinya mereka dipukul dengan cara ini. Apalagi tinju saudara laki-laki mereka yang berusia 7 tahun terasa seperti bongkahan es dingin dan keras. Apa itu tadi? Begitu dia tertabrak, Daytona melihat aura gelap yang mengelilingi tinju Jin. Tapi dia tidak punya waktu untuk memikirkannya. Saat dia mulai kembali ke akal sehatnya, pukulan lain datang ke arahnya. Pukulan keras, tangisan, pedihnya tidak bisa keluar dari mulutnya, seolah tenggorokannya tersumbat oleh sesuatu. Yang bisa dia lakukan hanyalah memeras otak dan mencari tahu di mana semuanya menjadi salah. Saat air mata yang berdenyut membasahi wajahnya, tidak ada orang lain di lorong. Mereka telah memilih lokasi ini secara khusus untuk melecehkan Jin. Tetapi si kembar Tona tidak pernah bisa membayangkan bahwa keputusan mereka akan kembali untuk menggigit mereka. Tentang burung menyedihkan yang kalian berdua injak sampai mati. Aku memberinya penguburan yang layak. Jin terus mengangkangi si kembar yang tidak sadar dan mengayunkan tinjunya saat dia berbicara dengan suara yang monoton. Apakah saya bertindak terlalu jauh? Secara teknis mereka masih anak-anak. Keraguan tiba-tiba datang padanya, tapi akhirnya menghilang secepat itu datang. Versi sebelumnya dari Tona bersaudara yang berusia 9 tahun jauh lebih buruk daripada dirinya yang sekarang. Mereka bahkan membuatnya seperti menelan kotoran kuda jika Jin menahan diri hari ini. Si kembar kemungkinan besar akan mencoba melakukan tindakan serupa lagi. Setelah lama dipukul, tubuh kedua anak kembar yang tak sadarkan diri itu mulai mengejang. Si bungsu akhirnya berdiri dan memandang rendah mereka dengan acuh tak acuh. Kalian berdua sebaiknya melakukan yang terbaik untuk tidak menarik perhatianku mulai sekarang. Selama kalian ingin hidup. Setelah merasakan atmosfer yang tidak biasa di dalam kastil, seorang ksatria yang bertanggung jawab atas perlindungan mereka berlari ke lorong. Dia adalah seorang ksatria penjaga kelas atas dan biasanya tidak akan terkejut dengan perkelahian antara anak-anak, bahkan jika mereka berasal dari klan Rankandel. Namun, bahkan dia tidak bisa membantu tetapi menatap dengan tidak percaya bahwa Jin yang telah melihat ke bawah dengan acuh tak acuh ke arah si kembar yang tidak sadar yang tergeletak di tanah. Tuan muda berusia 7 tahun memukul kakak laki-lakinya. Dia tidak bisa mempercayainya. Biasanya seharusnya ada perbedaan besar dalam fisik antara anak-anak usia 7 tahun dan anak-anak usia 7 tahun. Selain itu, si kembar Tona telah mempelajari seni bela diri Rankandel baru-baru ini. Di sisi lain, Jin belum juga belajar bela diri. Faktanya dia belum mulai belajar sama sekali. Setidaknya itulah yang dikatakan oleh ksatria pelindung. Tuan muda Jin, apa hanya... Ksatria itu bertanya padanya saat Daytona mengeluarkan erangan yang nyaris tak terdengar. Mereka mulai berkelahi entah dari mana. Mereka bertengkar satu sama lain. Ksatria itu segera menyadari bahwa Jin berbohong, tetapi dia tidak bisa melanjutkan masalah itu. Dia bisa melihat Jin menyeringai, seolah semuanya berjalan sesuai rencananya. Sementara tugas ksatria penjaga adalah melindungi anak-anak. Dia masih merupakan orang luar keluarga ini. Dia tidak dalam posisi di mana dia bisa berdebat dengan tuan muda dari Storm Castle. Aku sudah tahu bahwa anak-anak dari klan Rankandel kejam dan brutal. Tapi ini hanya menegaskan keyakinanku. Aku baru melapor kepada kepala keluarga. Ksatria itu dengan sopan membungkuk pada Jin. Dia mungkin berusia 7 tahun, tapi dia masih Rankandel yang bonafide dengan darah. Saya mengerti, kemudian saya akan membawa Tuan Muda Tona ke dokter. Tidak dibutuhkan. Ada tempat lain yang harus dikunjungi saudara laki-lakiku. Ke tempat lain? Di manakah itu? Kuburan. Bawalah untukku. Saat cahaya di mata Jin berubah, ksatria itu tidak punya pilihan selain mengangkat anak laki-laki yang tidak sadarkan diri ke pundaknya. Ayo pergi. Dia dengan canggung mengikuti anak laki-laki di depannya. Jin sedang menuju ke gundukan kecil di halaman belakang kastil tempat hujan badai terus turun. Itu adalah kuburan burung itu, burung yang dibunuh si kembar Tona. Gundukan kecil belum dihancurkan oleh hujan lebat. Turunkan mereka. Tapi tuan muda, Jin tidak menjawab dan hanya menatap dengan tatapan mata. Ksatria itu segera menyadari bahwa itu adalah perintah.
Dia bisa melihatnya dari sikap Jin. Itu adalah sikap seorang Rankandel yang memberikan perintah serius. Dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa anak berusia 7 tahun bisa memiliki aura yang begitu mengesankan dan seperti raja. Kesatria tidak punya hak untuk menolak, bahkan jika perintah itu adalah merugikan Rankandel lain. Dia tetap tidak bisa menolaknya. Pertama-tama si kembar Tona tidak bangun untuk menyuruhnya menolak sarang. Yang bisa dia lakukan hanyalah mengikuti perintah Rankandel di hadapannya. Bukan terserah dia untuk mempertimbangkan konsekuensi dari perintah ini. Terserah patriark dan para tetua. Bahkan jika si kembar Tona meninggal karena hipotermia, klan Rankandel tidak akan menyalahkan kesatria itu. Perselisihan dan pertengkaran keluarga adalah hal biasa dalam klan. Saya akan menuruti Tuan Muda. Dia meletakkan si kembar di depan kuburan. Kedua anak laki-laki itu masih tidak bergerak kecuali beberapa sentakan yang terjadi sesekali. Si kembar Tona diselamatkan 2 jam kemudian oleh Gili saat kembali dari tamasya. Mereka berdua menderita radang paru-paru akut selama beberapa hari dan tidak berani menatap mata Jin sampai mereka meninggalkan kastil. Wilayah timur benua, wilayah yang tidak terlindungi, juga dikenal sebagai Laut Hitam. Chiron telah bermeditasi di tanah yang dipenuhi monster ini selama beberapa hari. Dia hanya duduk di tanah, tetapi monster di dekatnya tidak akan berani mendekatinya, bahkan yang seukuran bangunan. Segera seseorang pria berlumuran darah, monster yang tak terhitung jumlahnya berjalan menuju Chiron. Salam untuk Patriark, ini Khan. Itu adalah kesatria pelindung yang telah mematuhi perintah Jin dan meninggalkan si kembar Tona di tengah hujan badai 10 hari yang lalu. Apakah ada masalah? Chiron bertanya sambil dengan hati-hati membuka matanya. Saya datang untuk melapor tentang perselisihan antara Tuan Muda di Storm Castle. Tidak mungkin kau mengganggu latihanku hanya karena perselisihan di antara anak-anak. Bicaralah dengan bebas. Kan menjelaskan detail insiden itu dan senyum tumbuh di wajah Chiron. Jadi apakah si kembar mati? Mereka memang terkena pneumonia akut, tapi nyawa mereka tidak dalam bahaya. Maka mereka pasti telah mempelajari pelajaran penting. Kan telah berjuang mati-matian melawan monster yang tak terhitung jumlahnya selama 3 hari penuh hanya untuk membuat laporan singkat ini. Tapi dia tidak menyimpan kebencian terhadap patriark atau Tuan Muda. Dia diam-diam kembali ke arah kastil. Aku harus menemui yang termuda untuk diriku sendiri. Maka Chiron muncul di Storm Castle 1 bulan kemudian. Ketika Chiron meninggalkan Laut Hitam, Rankandel yang tinggal di luar Storm Castle menjadi sibuk. Mereka harus menyambut kembali patriark yang kembali dari tamasya untuk pertama kali dalam 5 tahun. Setiap pembawa bendera Rankandel harus berkumpul di Storm Castle, kecuali mereka yang mengerjakan permintaan kekaisaran. Perintah Black Panther, Rosa Rankandel menyebar ke seluruh dunia seperti denyut nadi. Para pembawa bendera dari klan yang bekerja di kekaisaran Vermont, kerajaan Akin, kerajaan Zan, kerajaan Kurano, dan lain-lain, semuanya segera berkumpul di Storm Castle. Apa yang sedang terjadi? Ritual seleksi adik bungsu kita berakhir bertahun-tahun yang lalu. Jadi mengapa ayah datang ke Storm Castle? Putra ketiga Chiron, Rankandel, telah kembali dari wilayah utara benua. Apakah para kesatria penjaga yang ditempatkan di Storm Castle menyebutkan sesuatu? Putra keempat Chiron, Vigo Rankandel. Tidak ada sama sekali, sepertinya itu masalah rahasia. Yah, aku tidak heran, bahkan ayah secara pribadi datang. Putra ketiga Chiron, Mary Rankandel. Maka tujuan ayah Chiron berkumpul di Storm Castle bersama dengan total lebih dari 200 kesatria dan asisten yang telah membantu mereka. Dengan anggota sebanyak ini mereka dapat menghancurkan kota rata-rata hanya dalam 30 menit dan negara rata-rata dalam 1 hari. Ketika berita bahwa Chiron mulai bergerak menyebar ke seluruh dunia, berbagai rumor mulai menyebar di kalangan kelas penguasa. Mengapa Chiron bergerak? Bukankah dia bilang dia tidak akan meninggalkan Laut Hitam selama 10 tahun lagi? Apakah Rankandel akhirnya berencana untuk mendominasi dunia? Apakah klan Zipper menunjukkan reaksi terhadap ini? Satu-satunya kesatria suci sejati di dunia, Chiron. Keturunan Chiron, Rankandel, efek riak dari nama-nama itu sangat besar. Anak-anak Chiron dan para kesatria penjaga klan berdiri dalam 2 baris di kedua sisi tangga menuju benteng Storm. Di bawah hujan badai yang lebat, sorot mata semua orang serius. Mereka semua tampak bertekad seolah-olah akan pergi berperang. Salam untuk Patriark. Saat Chiron tiba di pintu masuk Storm Castle, mereka secara bersamaan mengangkat pedang mereka ke udara.
Puncak gunung berguncang dengan suaranya yang bergema, seolah-olah tanah longsor akan terjadi di mana-mana. Dengan anggukan kecil, Chiron mulai menaiki tangga. Suasana hati ayah aneh. Apakah sesuatu yang sangat penting akan terjadi? Anak-anak Rakandel bertukar pandang, berbagai pemikiran mereka tanpa kata-kata. Saat Chiron melewati mereka, mereka berlahan mengikuti jejaknya dengan ekspresi serius. Para kesatria penjaga tetap di belakang dan menjaga gerbang Storm Castle. Namun tidak satupun dari mereka menyadari kebenarannya. Alasan Chiron datang ke Storm Castle hanyalah untuk melihat anak bungsunya. Daytona, hai Tona. Ya ayah, Chiron memanggil kembar Tona lebih dahulu. Katakan padaku kesalahan apa yang kalian berdua perbuat. Jin sedang menunggu di dalam kamarnya bersama Gilly, jadi dia tidak bisa mendengar percakapan itu. Si kembar Tona ragu-ragu untuk menjawab. Beberapa detik berlalu, alis Chiron bergerak sedikit. Saya meminta kalian untuk memberitahu saya kesalahan apa yang kalian buat. Itu dalam kehidupan Jin sebelumnya, si kembar Tona telah melakukan pembunuhan pertama mereka tepat setelah meninggalkan Storm Castle. Pada usia 10 tahun dan seiring bertambahnya usia, mereka membunuh rata-rata 50 orang setiap tahun secara harfiah. Mereka adalah maniak pembunuh. Namun sampai saat ini mereka hanyalah bocah berusia 9 tahun. Mereka berada pada usia ketika ayah mereka yang keras membuat mereka takut. Mereka diajar oleh adik laki-laki mereka jika mereka harus menyalahkan sesuatu atau seseorang, itu adalah jin. Si kembar sepertinya lupa bagaimana mereka melecehkan saudara laki-laki mereka sebelumnya. Saat mereka mencapai kesimpulan ini, si kembar Tona mengambil keputusan. Kami tidak membuat kesalahan apapun. Daytona mengumpulkan keberanian dan menjawab. Chiron menopang dagunya di tangannya seolah dia sedang menunggu putranya selesai berbicara. Jin menggunakan kekuatan yang tidak diketahui untuk memukul Haitona dan aku. Betul sekali, dia menggunakan kekuatan yang bukan aura. Haitona turun tangan saat dia menekankan paruh kedua kalimatnya. Kekuatan yang bukan aura, di dunia ini hanya ada satu jawaban. Jika menyangkut kekuatan yang bukan aura, sihir. Jika jin yang berusia 7 tahun menggunakan aura untuk mengalahkan mereka, dia akan dipuji oleh yang lain. Namun, itu ada kasus yang sama sekali berbeda jika itu sihir. Seorang anak dari darah Rankandel menggunakan sihir adalah penistaan. Oleh karena itu, si kembar Tona berusaha menyampaikan fakta bahwa jin telah menggunakan sihir untuk mengalahkan mereka. Anak laki-laki saya, nada lembut terdengar. Ya ayah, si kembar menjawab dengan ceria, seolah-olah mereka adalah penjahat yang telah menemukan celah untuk dimaafkan. Menyadari bahwa suara ayah mereka lembut, mereka percaya bahwa mereka memiliki kesempatan untuk meraih kemenangan. Namun, Chiron benar-benar mengabaikan alasan si kembar Tona dan berbicara dengan suara lembut. Saya akan memberi kalian 2 nasihat yang harus kalian ukir di dalam hati kalian. Jika kalian terus bersikap seperti ini, kalian tidak akan pernah bisa bertahan di dalam klan Rankandel. Kami minta maaf ayah, kata si kembar. Panggil Jin untukku. Saat Jin berjalan menyusuri lorong, Jin memikirkan tentang si kembar Tona yang datang untuk menjemputnya. Mereka benar-benar layu dan tampak hampir roboh, seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam kandang binatang buas dan baru saja melarikan diri dengan nyawa mereka. Saya dulu memakai ekspresi yang sama di kehidupan yang sebelumnya. Setiap kali saya bertemu dengan ayah, saya bisa membayangkan apa yang mereka berdua alami. Jin belum mendengar percakapan antara si kembar dan Chiron, tetapi dia tahu apa yang telah dibicarakannya. Ayah kemungkinan besar mengajukan pertanyaan kepada mereka dan si kembar tidak bisa memberinya jawaban yang memuaskan. Ya, itu bisa dimengerti karena mereka masih anak-anak. Begitulah cara Chiron mendidik anak-anaknya. Tidak, itu bukan tidak bisa dikualifikasi sebagai pendidik. Meski memiliki 13 anak, Chiron tidak pernah membesarkan anaknya sendiri. Orang-orang yang membesarkan anak-anak dalam klan Rankandel adalah para pengasuh. Yang dilakukan Chiron dan Rosa hanyalah mengamati anak-anak mereka. Mereka mengamati bagaimana anak mereka tumbuh dan mencoba menentukan siapa di antara mereka yang paling layak memimpin klan setelah ayah mereka. Selain itu, mereka perlahan-lahan akan terlibat dengan anak-anak mereka hanya setelah mereka tumbuh menjadi dewasa dan menunjukkan hasil yang melebihi standar Rankandel. Oleh karena itu, kedatangan Chiron di Storm Castle menjadi masalah besar. Saudara kandung lainnya yang menunggu di lobi sangat ingin mengetahui apa yang terjadi di dalam ruang tahta. Jin akhirnya bisa melihat tahta. Ayahnya sudah duduk menunggunya datang.
Dia dengan hati-hati berjalan menuju Chiron saat kejadian di kehidupan masa lalunya melintas di kepalanya. Ayahku, orang terkuat yang pernah saya lihat namun juga paling kejam yang pernah saya kenal. Ibunya, Rosa Rankandel agak memiliki aspek kemanusiaan padanya. Ketika Jin diusir dari klan, berita bahwa dia menolak makan apapun selama 2 hari telah menyebar ke seluruh dunia. Meskipun demikian, dia akhirnya menghapus keberadaan yang dikenal sebagai Jin dari hatinya sepenuhnya setelah beberapa hari. Namun Chiron berbeda. Dia masih memiliki beberapa aspek kemanusiaan seperti mengernyitkan alis saat marah atau sedikit tersenyum saat menemukan sesuatu yang menghibur. Jin juga pernah mendengar bahwa ketika Chiron masih muda dan belum menjadi patriark, dia bisa menjadi frustasi, bahagia, dan juga berjuang untuk hidupnya. Namun, ketika dia mencapai alam demigod dan menjadi kesatria suci sejati, emosi ini berlahan memudar. Semua yang tersisa di dalam dirinya adalah perhatian tanpa syarat untuk klan. Itu cerita yang lucu. Meskipun dia telah mencapai alam demigod, dia masih melindungi klan karena kakak tertua belum mengambil alih. Jin mengatupkan giginya begitu keras sehingga dia bisa mendengarnya bergema retak. Dia telah menjalani kehidupan yang menyedihkan di klan sampai dia buang. Bahwa ketika mereka makan di meja makan yang sama, anggota klan lainnya memperlakukannya seperti udara. Namun dia tidak bisa terus bertingkah seperti itu. Chiron pasti akan menyadarinya. Tidak mungkin dia tidak menyadari putra bungsunya menggeretakkan giginya begitu dia melihatnya. Dia mungkin ayahku, tapi aku akan memastikan dia tidak bisa merendahkanku dalam hidup ini. Jin berlutut di depan Chiron saat dia bersumpah untuk dirinya sendiri dan menyapanya. Salam untuk patriark. Dia berperilaku seperti orang dewasa dari klan yang sudah lama meninggalkan Storm Castle. Dia menyambut Chiron bukan sebagai putra bungsunya, tetapi sebagai anggota klan. Chiron mengangguk puas dan berbicara dengan putranya. Mengapa kamu memanggil saya patriark dan bukan ayah? Jin berpura-pura merenung sebentar. Dia sudah memperkirakan reaksi Chiron terhadap sapaannya. Kakak laki-laki, kakak perempuan, dan kesatria pelindung berjumlah lebih dari 100 kembali ke kastil. Ini untuk menyambutmu. Jadi saya menyimpulkan bahwa kunjungan patriark ke kastil adalah kunjungan formal. Maka Chiron membelalak. Luar biasa. Jin tidak menanggapi serius ayahnya dan sedikit menundukkan kepalanya untuk menunjukkan rasa terima kasihnya. Meskipun tidak terpikirkan oleh seorang anak berusia 7 tahun untuk menunjukkan sikap yang begitu mengesankan, Chiron tidak curiga. Dia hanya percaya bahwa Gili telah mendidik Jin dengan benar, dan putranya memiliki wawasan yang tajam, seperti bagaimana dia memilih Barisada selama ritual. Namun Jin bukanlah anak berusia 7 tahun yang asli. Dia memiliki pikiran orang dewasa dari kehidupan masa lalunya. Chiron tidak menyadari fakta itu, tetapi meski telah mencapai alam demigod. Saat dia menatap putranya dengan hampa, Chiron berbicara sekali lagi. Baru saja saya bertanya kepada saudara-saudaramu kesalahan apa yang telah mereka buat. Mereka tidak dapat menjawab pertanyaan saya. Jin menjawab, ya patriark. Namun aku merasa harus mencoba menanyakan pertanyaan yang sama padamu. Jadi, kesalahan apa yang dilakukan Daytona dan Haytona? Sekali lagi Jin pura-pura berpikir sendiri, dia agak meramalkan percakapan perkembangan ke arah ini. Tidak, sebenarnya dia telah meramalkan hasil ini sepenuhnya karena Chiron Rankandel tidak akan ragu untuk memperlakukan anak-anaknya yang sakit seperti veteran perang yang telah melalui kesulitan yang tak terhitung jumlahnya. Jawaban yang ingin didengar Chiron sudah diputuskan sejak awal. Ini balas dendam. Mata Chiron yang lebar berbinar keheranan. Saat dia duduk diam selama beberapa detik, Jin menjelaskan jawaban sebelumnya. Saudaraku seharusnya mencoba membalas dendam padaku. Rankandel harus selalu membayar iurannya kepada orang lain, baik itu bantuan atau dendam. Keheningan pun terjadi. Jin yakin bahwa kurangnya reaksi dari ayahnya itu identik dengan kepuasan. Namun dia sekarang harus menunjukkan sikap kekanak-kanakan untuk menghilangkan kecurigaan yang dimiliki Chiron. Dia mengangkat kepalanya sedikit dengan tatapan khawatir dan bertanya pada ayahnya. Apakah jawaban saya salah? Tidak, sebaliknya itu sangat memuaskan. Terima kasih patriark. Mendengar kata-kata putranya, Chiron menunjukkan sedikit kesedihan di matanya. Anda bisa memanggil saya ayah. Untuk saat ini, anggota klan kita mungkin telah berkumpul di kastil untuk menyambutku, tetapi kunjunganku ke sini murni untuk alasan pribadi. Chiron sama-sama tersenyum ketika dia menatap putranya. Dalam sekejap mata, semua tanda kepuasan menghilang dari wajahnya. Saat ekspresinya yang menyendiri dan acuh tak acuh kembali, Chiron mengajukan pertanyaan lain kepada putranya. Apa kekuatan khusus yang kamu gunakan untuk mengalahkan saudara-saudaramu? Aku juga tidak tahu.
Jin menjawab dengan nada tenang. Kamu tidak tahu? Chiron mengangkat kepalanya. Dia tidak mengharapkan balasan ini dari putranya yang pintar, yang telah memberikan jawaban yang memuaskan selama ini. Ya, kekuatan ini bukanlah aura, jadi aku tidak yakin harus menyebutnya apa. Sekali lagi aliran percakapan sudah diprediksi oleh Jin. Dia telah menunjukkan kepolosan seperti anak kecil dengan sengaja, seperti yang dilakukan sebelumnya. Suara api yang berputar-putar bergema. Jin telah menghasilkan segenggam energi gelap di atas telapak tangannya. Itu adalah kekuatan yang dia gunakan untuk memukul si kembar Tona. Dia telah mendapat kekuatan ini, kekuatan spiritual melalui kontrak dengan Solderat, dewa bayangan. Meskipun bertingkah seperti anak kecil yang bodoh, Jin tahu lebih baik dari siapapun tentang kekuatan ini. Dia juga tahu bahwa Chiron akan mengenali kekuatan ini. Bolehkah saya meminta ayah untuk memberi nama pada kekuatan ini? Jin menatap Chiron dengan mata berbinar. Rahang Chiron jatuh untuk pertama kalinya sejak dia mencapai alam demigod dan menjadi kesatria suci sejati. Tuan Solderat. Dia akhirnya berhasil menutup mulutnya saat dia menatap telapak tangan putranya. Chiron menelan ludah. Mungkinkah anak ini adalah reinkarnasi dari pendiri klan dan patriark pertama? Pertanyaan seperti itu terlintas di benaknya saat Chiron berpikir. Solderat, dewa bayangan, makhluk yang dirindukan semua penyihir di dunia. Namun Chiron dan Jin sama-sama menyadari kebenaran yang berbeda. Awalnya Solderat tidak berspesialisasi dalam sihir, tetapi adalah sesuatu mirip dengan dewa pedang. Apalagi 1000 tahun yang lalu dia telah membuat kontrak dengan pendiri klan dan telah melindungi Rankandel selama bertahun-tahun. Saya pikir dia telah meninggalkan klan sejak pendiri meninggal, tetapi tampaknya dia tertarik pada anak bungsu. Mungkinkah ini pertanda bahwa Rankandel bisa bangkit dan makmur lagi di masa depan? Tidak mungkin juga dewa yang pernah meninggalkan mereka kembali dengan iseng dan akan segera pergi lagi. Chiron mulai menghitung kemungkinan saat dia melihat bayang-bayang menari di telapak tangan Jin. Aku yakin dia belum membuat kontrak dengan dewa. Jika dia mendapat kekuatan ini melalui kontrak, tidak mungkin dia tidak tahu kekuatan apa ini. Jin bisa dengan mudah menebak pikiran yang melintas di benak ayahnya. Dia mulai merasa agak gugup karena semuanya berjalan sesuai rencananya. Itu terlalu mudah. Dia percaya bahwa Chiron akan menunjukkan kecurigaan pada suatu saat. Tetapi momen itu tidak pernah datang. Mungkin karena usianya yang masih muda dan penampilannya yang masih kekanak-kanakan. Usia 7 tahun adalah masa yang tepat untuk berbohong dan menipu orang. Anakku, Chiron telah selesai memilih pikirannya. Ya ayah, itulah kekuatan dewa bernama Solderat. Oleh karena itu saya tidak dapat menyebutkannya. Tuan Solderat adalah salah satu rahasia yang telah lama disembunyikan oleh klan kita. Solderat ini adalah makhluk yang membawa bayangan di dunia ini. Kamu mungkin anak yang pintar, tapi kamu masih terlalu muda untuk mengerti ini. Apakah dia... Ketika Jin berhenti, Chiron mengangguk untuk mendesaknya melanjutkan. Apakah God Solderat lebih kuat dari ayah? Chiron tertawa canggung yang menandakan kekalahannya. Dia tidak pernah tertawa seperti ini sejak menjadi demigod. Telah mencurahkan waktu dan energinya untuk pelatihannya selama bertahun-tahun. Yang tak terhitung jumlahnya, sekarang emosi dan jiwanya telah digerakkan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama. Aku ingin tahu, ayahmu tidak pernah mencoba menantang dewa, jadi aku tidak bisa mengatakannya. Benar-benar balasan yang sombong, tidak tahu jawabannya karena tidak pernah melawan dewa. Meskipun demikian, Jin bergidik saat mendengar jawaban ayahnya. Orang yang dimaksud adalah Chiron Rankandel, orang terkuat di benua. Bahkan kepala klan dari klan Zipper, Keliak Zipper, tidak bisa menahan orang ini. Menyeringai, Chiron menunjukkan senyum lebar. Aku benar-benar telah membuat keputusan yang tepat untuk datang dan bertemu denganmu hari ini. Pertanyaan naif kamu telah menjadi topik yang sangat menarik bagi saya. Terima kasih anakku datang mendekat. Bisakah dia menang melawan dewa? Chiron menyebut pertanyaan ini sebagai topik yang menarik. Begitu Jin menghampirinya, ayahnya dengan ringan menepuk kepalanya. Segenggam bayangan masih berputar-putar di telapak tangan Jin sekarang. Bagaimana kamu ingin menggunakan kekuatan ini? Saya ingin menggunakannya untuk klan ayah. Tidak perlu baginya untuk menjawab dengan jujur. Satu-satunya hal yang diberikan klan kepada Jin di kehidupan masa lalunya adalah cemoohan dan penghinaan. Dia tidak pernah merasakan kehangatan yang disebut keluarga. Lagi setelah menginjak usia 7 tahun. Oleh karena itu, Jin sama sekali tidak berniat menggunakan hidupnya untuk melayani klan. Kecuali dia entah bagaimana menjadi kepala keluarga. Namun untuk melakukan itu, dia harus mengalahkan saudara-saudaranya yang sangat kuat. Chiron tiba-tiba tertawa, bergema di seluruh Strom Kastil dan mengguncang tanah. Saudara kandungnya yang menunggu di luar ruangan tahta
Semuanya tersentak karena terkejut. Mereka belum pernah mendengar ayah mereka tertawa begitu keras dalam beberapa tahun terakhir. Setelah beberapa saat, tawa mereda dan Siron menjadi tanpa ekspresi seperti biasanya. Dia membungkuk dan mendekati wajahnya ke wajah Jin. Betapa bohong yang lucu, kau bisa lebih jujur pada ayahmu tahu. Jin tidak mengharapkan situasi ini, namun demikian dia menekan terkejutannya dan perlahan berbicara. Untuk saya ingin menggunakan untuk diri saya sendiri. Baik setelah memukul saudara-saudaramu dan meninggalkan mereka dalam badai, tidak mungkin kamu menggunakan kekuatanmu untuk klan. Aku akan mengawasimu mulai sekarang. Siron berjalan melewati Jin dan meninggalkan ruangan. Setelah langkah ayahnya menghilang, di kejauhan Jin akhirnya menyadari keringat dingin membasahi wajah dan punggungnya. Campuran ketidakpercayaan dan kelegaan terlukis di wajahnya Jin. Dia menghembuskan nafas panjang dan menyeka keringat dengan lengan bajunya. Dia tidak pernah menghadapi ayahnya dengan cara yang begitu berani selama 28 tahun terakhir hidupnya. Saya melakukannya, saya berhasil. Saat adrenalin mereda, dia akhirnya bisa mendengar jantungnya berdegup kencang. Melalui percakapan hari ini dengan ayahnya, Jin telah memperoleh persetujuan Siron untuk menggunakan kekuatan Solderat secara bebas. Dan ekspektasi ayahnya terhadapnya tinggi. Dalam kehidupan pertamaku, aku akhirnya mati tanpa mendapatkan kesempatan untuk menggunakan kekuatan Solderat dengan benar. Dan aku tidak akan pernah berpikir bahwa ayah akan menahan harapan untukku saat ini. Bahkan setelah diusir dari klan, Jin tidak memiliki kebebasan untuk menggunakan kekuatan Solderat dengan bebas. Klan tidak akan mengizinkan Rankandel yang dibuang untuk mendapatkan kekuasaan dan berpotensi menggunakannya untuk melawan mereka. Oleh karena itu, Jin harus bersembunyi di kerajaan Akin dan berlatih secara rahasia. Kerajaan Akin berafiliasi dengan Plutero Magic Federation yang berada di bawah pengaruh klan Zipar. Itu adalah tempat yang tepat bagi Jin untuk bersembunyi karena dia secara teknis adalah seorang penyihir saat itu. Rahasia lama klan Rankandel kontrak pendiri dengan Solderat. Jin sudah mengetahui informasi yang dirahasiakan. Ini sebelum kelahirannya kembali. Siron menyebutnya sebagai rahasia yang telah lama disembunyikan klan, tetapi Jin lebih tahu tentang detail hubungan pendiri dengan Solderat daripada ayahnya. Solderat telah memberitahu Jin tentang kejarannya dengan klan Rankandel secara pribadi. Setelah kontrak mereka dibuat, saat itu Solderat dan Jin akan mengobrol secara damai seperti dua teman dekat. Tapi dia tidak pernah memberitahu mengapa dia meninggalkan Rankandel dan menjadi dewa sihir alih-alih dewa pedang. Dia juga tidak terlibat selama kematianku. Apalagi sejak kelahirannya kembali, Solderat belum pernah berbicara dengannya. Jin berspekulasi bahwa kelahirannya kembali adalah fenomena yang terjadi karena kekuatan dan otoritas Solderat, tetapi itu hanyalah hipotesis. Ketika Jin berusia 1 tahun, dia menyadari bahwa kekuatan yang dia peroleh melalui kontrak masih tersedia baginya. Ini menjadi dapat digunakan segera setelah saya memilih Barisada. Pada hari seleksi, pada malam setelah ritual selesai, kutukan penyihir bintang 9, Blade Illusion, dilemparkan kepada Jin. Itu adalah kutukan yang sama dengan kehidupan masa lalunya. Insiden itu berulang kembali. Kontraktor, sepertinya seseorang menaruh dendam padamu sejak kecil. Anda belum dapat menggunakan potensi penuh kamu karena kutukan yang sepele. Mungkin itulah alasan mengapa aku begitu terpikat olehmu. Itu adalah kata-kata Solderat tepat setelah mereka membuat kontrak. Saat Jin mengingat percakapan itu, dia menyaksikan rantai kutukan perlahan merangkak ke dirinya. Saat dia sadar sepenuhnya, dia tidak bisa menahan dan memblokir kutukan dengan tubuh anak berusia 1 tahun. Dia mulai menyalahkan tubuhnya yang baru lahir karena ketidakberdayaannya. Dia tidak bisa menahan kutuk yang merayap ke arahnya atau memanggil bantuan. Tiba-tiba kekuatan Solderat terwujud dengan sendirinya. Rantai tidak pernah berhasil mencapai Jin dan menghilang ke dalam bayangannya. Kutukan pada level ini tidak dapat mempengaruhi kontraktor Solderat. Menggunakan ekspresi guru sihir kehidupan masa lalunya, itu adalah efek sangat curang. Tunggu saja, tidak tahu siapa yang mengutukku, tetapi setelah saya dewasa, saya akan menemukan dia dan aku akan membunuhnya. Kekuatan untuk mengontrol pengetahuannya tentang sihir yang dia peroleh di kehidupan sebelumnya, dan meskipun telah membuka dan mempraktikannya terlambat, keterampilan dan bakatnya dengan pedang, Jin telah mempertahankan semua kualitas ini melalui reinkarnasi. Dia tidak akan menghadapi nasib yang sama seperti terakhir kali. Klan tidak akan mengusirnya karena tidak memiliki bakat apapun. Kali ini masa depan yang sama sekali berbeda menunggunya. Tuan muda, dia Gili. Saat dia berbalik, Gili menunggunya di pintu masuk. Patriark telah mengumumkan kepergiannya. Anda harus datang untuk melihatnya pergi.
Baik, tapi kamu baik-baik saja? Billy bertanya dengan prihatin. Dia telah melihat si kembar Tona kembali ke kamar mereka dengan wajah pucat dan ekspresi ketakutan. Oleh karena itu, dia tidak bisa menyembunyikan kekhawatirannya pada Jin. Saya baik-baik saja. Apakah kakak laki-laki dan perempuan saya akan pergi juga? Ya, mereka hanya datang ke sini untuk menyambut sang patriark. Ah, tapi Lady Mary meninggalkan hadiah untukmu, Tuan Muda. Aku akan membuka hadiahnya nanti. Aku harus pergi mengantar ayah dulu. Ada lebih dari 200 ksatria penjaga yang muncul di Storm Castle, menemani masing-masing pembawa bendera dan kandel. Saat Siren bersiap untuk pergi lagi, yang lain tidak punya alasan untuk tinggal. Begitu mereka akan pergi, Jin bisa mengabaikan si kembar Tona dan menghabiskan hari-harinya dengan tenang di Storm Castle di sini. Habiskan hari-harinya dengan tenang untuk mendapatkan kekuatan tanpa ada yang menyadarinya. Para ksatria mengangkat pedang mereka ke langit saat Siren keluar dari gerbang. Jin dan si kembar Tona berdiri di samping mereka dan juga menundukkan kepala. Lain kali aku akan melihat ayah akan berada di rumah utama, bukan di Storm Castle. Siren kembali ke arah Laut Hitam. Orang-orang yang mengharapkan Siron untuk memimpin mereka ke pertempuran berdarah melawan klan Zipper semuanya menyembunyikan kekecewaan mereka jauh di dalam hati mereka. Para pembawa bendera dan kandel masing-masing kembali ke tempat asalnya diikuti oleh ksatria penjaga mereka. Siron tidak pernah kembali ke Storm Castle lagi sampai Jin berusia 10 tahun dan pergi. Namun ksatria penjaga bernama Khan kadang-kadang pergi ke Laut Hitam untuk memberi tahu patriark tentang tindakan Jin baru-baru ini. Kakak perempuan Mary sedang tidak waras, umurku baru 7 tahun, tidak kusangka dia akan memberiku hadiah yang luar biasa. Jin berteriak dalam benaknya saat dia membuka hadiah di kamarnya. Mata Gilly juga membelalak saat dia memeriksa barang yang ditinggalkan oleh saudara perempuan ketiga Jin, Mary. Di depan mata mereka adalah jantung dari binatang buas yang dipanggil oleh seorang penyihir dari klan Zipper. Mary secara pribadi telah membunuh monster yang dipanggil di wilayah selatan benua, Phoenix Heart. Hadiah langka dan berharga yang tidak pernah diterima Jin di kehidupan sebelumnya. Mary mendambakan kesejahteraannya dan ingin adik bungsunya tumbuh kuat dan sehat. Jin sekarang dapat mengambil Phoenix Heart dan mengkonsumsinya. Cukup sekian dulu untuk saat ini. Kita lanjut di part berikutnya.